Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Aldi Muhammad Taufik sebagai saya sendiri, lalu ada Jovan Michael Tambunan dan Muhammad Ridho Maulana Izani. Maksud kami mengadakan Zoom ini akan mempresentasikan tugas proyeksi peta minggu ke-9. Oke, di sini kita dikasih soal. Soal nomor 1 ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Lalu poin kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Yang ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Untuk soal nomor 1, poin A akan saya jawab. Bagaimana distorsi perubahan berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Jawabannya adalah, pada proyeksi Mercator, ini area atau objek yang dekat dengan meridian pusat memberikan representasi yang akurat dan luas area dan arah. Namun, distorsi luas dan arah menjadi lebih signifikan saat menjauh dari meridian tengah. Lalu, proyeksi transverse Mercator menggunakan silinder yang diputar sehingga meridian pusat bersinggungan dengan permukaan bumi sehingga ideal untuk pemetaan wilayah yang memanjang utara ke selatan, terutama yang terletak dekat dengan meridian pusat. Lalu untuk yang B akan saya jawab. Untuk yang B, proyeksi peta Mercator cocok dalam kondisi peta navigasi dan peta laut. Selain itu, proyeksi ini juga cocok untuk pelayaran dan penerbangan. Alasannya ialah proyeksi ini dapat menjaga bentuk wilayah yang dimana bentuk wilayah seperti pulau, benua, dan negara relatif akurat dan mudah dikenali yang cocok dalam pelayaran dan penerbangan. Selain itu, memungkinkan perencanaan rute dengan arah tetap juga dibutuhkan. Yang kedua, proyeksi transverse Mercator. Proyeksi peta ini cocok dalam kondisi pemetaan topografi, peta batas wilayah, peta administrasi, peta penggunaan lahan. Proyeksi ini juga ideal untuk peta lokal dan regional. Alasannya adalah proyeksi ini mempertahankan bentuk dan sudut dalam peta yang diperlukan dalam peta topografi, terutama yang dekat dengan meridian pusat. Oke, untuk soal 1C, proyeksi transverse Mercator cocok untuk pemetaan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan karena proyeksi ini menjaga bentuk dan jarak tetap akurat di sekitar meridian pusat. Distorsi atau perubahan bentuknya kecil di dekat garis meridian pusat sehingga wilayah yang berada di arah utara ke selatan akan dipetakan lebih akurat. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, ada 3 poin juga. Untuk poin A, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM. Yang B, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan. Dan yang C, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia terutama untuk skala besar. Oke, untuk soal nomor 2, poin A akan saya jawab. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Jawabannya adalah TM3 derajat lebih cocok untuk Indonesia karena membagi wilayah menjadi zona yang lebih kecil, yaitu 3 derajat bujur, sehingga distorsi pada peta lebih kecil dibandingkan UTM yang memakai zona 6 derajat. Nah, untuk yang B, keunggulannya ialah yang pertama, cocok untuk pemetaan skala besar. Karena lebar zonanya yang lebih sempit, TM3 derajat sangat cocok untuk pemetaan skala besar seperti pemetaan tanah dan kepemilikan tanah. Yang kedua, ada meridian pusat di tengah zona. Setiap zona 3 derajat memiliki satu meridian pusat di tengah zona tersebut, yang bertujuan untuk meminimalkan distorsi pada wilayah sekitar meridian pusat. Yang ketiga, ada sistem proyeksi lokal yang disesuaikan untuk Indonesia. 3 derajat lebih cocok untuk wilayah Indonesia yang memanjang dari barat ke timur, karena lebar zonanya yang lebih kecil meminimalkan distorsi pada setiap zona di wilayah ini. Terus untuk tantangannya, yang pertama ada keterbatasan perangkat lunak. Tidak semua perangkat lunak JIS mendukung sistem koordinat TM3 derajat, sehingga pengguna mungkin menghadapi kesulitan dalam mengolah data atau melakukan analisis.
Yang kedua, ada keterbatasan penggunaan global. Proyeksi TM 3 derajat tidak digunakan secara global, melainkan hanya di Indonesia. Ini dapat menjadi kendala dalam pertukaran data spasial internasional atau kolaborasi lintas negara. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk transformasi koordinat. Data yang diperoleh dari sistem proyeksi lain seperti UTM harus ditransformasikan ke dalam TM 3 derajat yang memerlukan proses tambahan dan dapat menambah kompleksitas serta potensi kesalahan dalam pengukuran. Selanjutnya, Untuk soal 2C, proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar, melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, pembagian zona yang rinci. Proyeksi TM3 derajat membagi zona UTM menjadi 2 zona dengan lebar 3 derajat masing-masing, sedangkan proyeksi UTM memiliki lebar zona 6 derajat. Yang kedua, penggunaan sistem informasi geografis atau SIG. Proyeksi TM3 derajat dapat dengan mudah digunakan bersamaan dengan teknologi SIG untuk memudahkan analisis spasial dan pengolahan data geospasial. Yang ketiga, meminimalkan distorsi luas dan jarak. Proyeksi TM3 derajat dirancang untuk meminimalkan distorsi yang terjadi pada pengukuran luas dan jarak, terutama di sekitar meridian pusat. Selain itu, sistem proyeksi ini mempertahankan bentuk dan sudut suatu area atau wilayah, sehingga memungkinkan representasi akurat mengenai batas-batas tanah dan kenampakannya. Baik, sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi untuk tugas proyeksi peta untuk minggu ke-9. Mohon maaf bila ada salah kata dalam mengucapkan kalimat-kalimat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Tengok, Pat. Don. Balik dulu aku.